Halo guys, jumpa lagi di Evin. Gue Hendy. Hari ini gue mau masak. Udah kelihatan kali ya dari dishnya ini. Kita bakal bikin rib eye steak with mushroom sauce. Kedengarannya rib eye steak itu menu yang kedengaran kompleks ya, kayak kamu makan steak gitu, kesannya wah ribet nih bikinnya gitu. Tapi ini gue bikin versi yang gampang banget. Ini bahan-bahannya, kalau kamu lihat bahan-bahannya sedikit banget ya. Kita akan pakai sebagian bahan ini cuma buat bikin sausnya doang. Ini bahan-bahannya, ini ada rib eye melt pig, bentuknya bulat, nggak normal, typical rib eye. Jujur gue sendiri pun masih ragu ini beneran rib eye atau bukan. Tapi nggak apa-apa, kita udah tes, enak yang penting. Nah, di sini ada jamur portobello. Kamu nggak harus pakai jamur portobello, kamu mau pakai jamur kancing juga bisa, tapi jangan jamur kaleng kalau bisa. Kalau kamu mau pakai sih juga nggak apa-apa, tapi pasti taste-nya akan beda. Ini bawang putih, mentega. Ini mentega sebenarnya opsional, kalau kamu mau pakai minyak juga boleh, tapi kalau kamu pakai mentega ini akan ngebantu buat bikin saus kamu jadi lebih creamy. Terakhir ini daun thyme. Gue cari translasi di bahasa Indonesianya daun timi, tapi kayaknya kalau kita ngomong daun timi mungkin kebanyakan orang juga nggak tahu ya. Gue sendiri sih belum pernah dengar daun timi seumur hidup gue tinggal di Indonesia. Nah makanya nih, kalau misalnya kamu nggak ada yang fresh, actually malah gue lebih rekomen kalau kamu mau bikinnya simple, kamu pakai yang bungkusan aja, yang bentuknya kering. Nah, gue pakai ini. Ini nggak disponsor, tapi mestinya gue disponsor. Ini saus demi glace namanya. Hari ini gue bakal bikin demi glace ini, gue convert jadi mushroom sauce. Sebenarnya itu doang, kita udah bisa ke dapur. Cuman karena gue mau menjelaskan sedikit mengenai saus-saus Eropa, jenis-jenis saus Eropa, jenis-jenis daging, cara masak daging, tingkat kematangannya. Cuman kalau misalnya kamu nggak tertarik, kamu bisa skip ke menit di mana, Vin? Di bawah. Bawah. Di sini. Ya. Sini aja kali. Di bawah. Sini. Di bawah. Sini. Di. Oke, pertama gue mau ngejelasin yang namanya saus. Kalau di barat mungkin kamu udah tahu tipikalnya, mungkin bedanya sama kita kalau kita pakai kata saus. Saus kita tipikalnya kayak sup, cenderungnya cair. Kalau di barat kecenderungannya lebih kental. Ini saus demi glace namanya. Nah, demi glace itu sebenarnya dari bahasa Prancis. Demi itu artinya setengah. Glace itu artinya glaze. Gelap. Sebenarnya bukan mengkilap sih. Ya, tapi poinnya demi glace itu artinya setengah. Karena tipikal saus Eropa, saus itu tipikal kita masak dulu di panci sampai reduce banget. Sampai jadi dari yang kamu tuang air, kamu mungkin tuang 1 liter, tahu-tahu nanti tinggal 100 ml. Tapi jadi kental dan sari-sarinya semua jauh lebih terasa. Demi itu setengah. Artinya kamu cuman reduce itu nggak sampai bener-bener reduce total, tapi reduce-nya setengah. Mungkin yang belum tahu, gue pernah kerja di Australia. Dari cuci piring sampai jadi chef. Semuanya udah pernah gue lakuin. Selama gue di Australia, kebanyakan restoran nggak akan bikin demi glace sendiri. Karena demi glace sendiri kalau kamu bikin itu bisa spend time sampai mungkin 6 jam. Di sini gue pakai demi glace ini restoran-restoran juga kecenderungannya pakainya beginian. Ini namanya mother sauce. Mother sauce itu artinya saus yang biasanya kamu nggak langsung sajiin. Tapi sebenarnya bisa. Cuman kalau namanya mother sauce tipikalnya kamu udah bikin ini, nanti kamu bisa tambahin bahan baku lain-lain untuk jadi something else. Saran gue, kalau memang kamu pengen coba bikin, jangan coba bikin demi glace sendiri. Mendingan beli aja. Gede banget, Pak. Iya, kebetulan nih emang gue cari packagingnya memang semuanya 1 kilo. Mungkin karena ya tipikalnya ini yang beli di restoran ya mungkin. Tapi kalau misalnya mungkin kamu mau yang lebih murah, kamu mau belinya lebih sedikit. Gue cari-cari di Tokped, kebetulan gue nemu kayaknya banyak orang yang repackage. Jadi banyak orang-orang yang bungkusin ini kayak per 100 atau per 200 gram dan dijual lagi. Kalau memang kamu pengen ngetes dulu, kamu mau coba, kamu nggak mau beli langsung segini, nggak apa-apa, kamu beli dulu aja yang repackage itu. Oke, selanjutnya. Panjang banget penjelasannya. Steak. Kalau kamu lihat masak steak itu sebenarnya gampang banget. Poinnya kamu cukup panggang aja itu daging. Poinnya kamu cukup panggang itu daging doang. Nah, tapi yang bikin sulitnya steak itu adalah itu gampang banget salah. Kalau kamu pernah makan steak itu kamu ke restoran, tingkat kematangannya kan ditanya ya. Kalau misalnya kamu pesen medium, tahu-tahu datangnya well done, kematangan, atau malah giliran kamu pesan medium rare, kamu maunya agak mentah, tahu-tahu malah datangnya mentah banget gitu.
Sebenarnya step masaknya gampang, tapi untuk kamu bisa sampai steaknya itu sesuai tingkat kematangannya, nah itu butuh waktu untuk latihan. Sedikit tip dari gua, kalau misalnya kamu mau tahu tingkat kematangannya, kamu bisa pakai teknik seperti ini nih. Jempol kamu pegang, kamu tempel sama jari-jari kamu di sini. Contoh nih, kalau misalnya gue pegang seperti ini, sama jari ini telunjuk kan nih? Ya telunjuk. Ini artinya tingkat kematangannya itu rare, alias masih mentah. Kalau kamu pegang seperti ini, dagingnya tuh lembek, masih lembek sekali. Kalau kamu pegang sama jari tengah, ini medium. Kalau kamu pegang sama jari, ini apa, manis ya? Iya. Jari manis, ini medium well. Dan kalau kamu pegang sama kelingking kamu, ini well done. Keras banget. Kalau kamu pernah di dunia barat, baik Australia, Eropa, Amerika, kamu masak well done itu tuh kayak ngerusak daging. Unfortunately, you're never going to identify the quality of a beef when the steak is well cooked. Kayak basically kamu udah beli daging bagus, kualitasnya bagus, tau kamu masak well done, jadi keras banget. Gue sendiri prefer medium, tapi kalau misalnya mungkin kamu lagi hamil, atau kamu nggak tahu kualitas dagingnya, ini kamu masih nggak yakin nih dagingnya bagus atau nggak kualitasnya, kamu nggak berani, dan kamu go for well done aja. Karena kalau well done kamu udah masak, berarti kamu udah bener-bener matang banget, kuman-kumannya juga udah mati semua. Ini daging sapi kita, gue belinya rib eye meltik. Nah, meltik sendiri itu artinya daging sapi yang diinjeksi dengan minyak sayur. Hah? Diinjeksi gitu, kedengarannya kayak chemical atau pakai kimia, DHL segala-segala. Sebenarnya enggak, poinnya simple. Kalau misalnya kamu selama ini masak, kamu umumnya pakai minyak kan? Kalau namanya kamu masak apapun pakai panci, kamu pakai minyak. Basically minyak itu diinjeksi aja ke daging, jadi dagingnya itu lebih lembut karena ada minyak, karena ada lemak di dalamnya. Kalau aslinya lemak, nah ini minyak. Kalau kamu sendiri lihat marblingnya nih, putih-putihnya nih, ini lemak. Nah, meltik itu something yang baru keluar, belum terlalu lama di Indonesia, thanks to technology lah. Jadi daging sapinya itu diinjeksi dengan minyak sayur dan menghasilkan kualitas daging yang benar-benar tender, mirip-mirip sama daging sapi mahal. Ini per porsi daging sapi meltik gue beli cuman 40.000. Kalau misalnya kamu masak buat sekeluarga, per orang paling 50.000. Untuk beberapa dari kamu, mungkin kamu ngerasa kayaknya agak mahal ya untuk masak segitu. But this is steak. Kayak kalau kamu makan steak, kamu bisa dapat harga 50.000, itu sih udah murah sekali. Apalagi dengan kualitas daging seperti itu. Nggak tiap hari juga makan steak. Betul. Hari ini gue akan bikin steak and egg. Nah, ini menu yang cukup umum di Amrik sih. Kalau di Amrik sering makan steak sama telur. Gue nggak akan pakai side dish, tapi of course kamu bisa tambahin apapun. Kalau kamu mau pakai mashed potato, kamu mau bikin kentang goreng, tinggal ditambahin. Mau pakai nasi, terserah. Oke, yuk kita ke dapur. Mari.
Apalagi nih? Rib eye steak with mushroom sauce and egg. Dia gue masak medium well ya, Vin. Oke. Mari makan. Kita tes. Oh, nice. Lembut banget cuy. Sausnya gurih banget ya. Iya, pakai demi glace soalnya. Coba sama telurnya. Interesting. Rasanya tuh gurih banget, tapi buat gua sendiri pas gitu. Nggak terlalu asin. Tapi nggak tahu sih buat yang lain. Memuaskan. Gua nggak bisa banyak bicara sih. Ini udah enak banget kata gua. Oke deh, balik ke lu lagi. Waduh, Kevin sembarangan aja nih sihirnya. Oke, jadi itu doang cara bikin rib eye steak. Nah, cuman beberapa hal yang harus kamu perhatiin, yang nomor satu banget itu tuh kualitas daging. Seperti yang kamu lihat, masak steaknya itu literally kamu cuman grill doang. Atau kamu mau pakai kayak panci juga boleh, tapi namanya daging mentah dimasak, nggak dipakein apa-apa, cuman tuangin saus, otomatis dagingnya kualitasnya harus bagus. Nah, kalau kamu mau daging kualitas yang oke, tapi murah harganya, maka gue saranin banget pakai Meltik. Terus untuk saus mushroomnya, kalau kamu lihat ini gue bikin lumayan banyak. Kalau kamu ikutin porsinya yang gue tulis, kemungkinan kamu akan dapat ekstra kayak gini. Nah, gue pribadi sih sama Bini, sama Kevin juga, kita semua jauh lebih suka kalau dagingnya itu ya biasa ya kita pergi makan restoran, makan steak, toto dikasih sosnya kayak dikit, iprit. Nanti bagian-bagian terakhir kagak kedapetan sosnya, jadi gue bikinnya lebih banyak. Kalau misalnya kamu mau berasa ini mungkin kebanyakan, kamu mau lebih sedikit, dan tinggal dikurangin aja porsinya. Oke, itu aja video hari ini. Jangan lupa buat like dan subscribe, ngebantu banget buat kita. Jangan dislike ya. Jangan dislike. Kalau kamu pengen punya ada diajarin masak menu tertentu, atau mungkin ada saran dan kritik, boleh disampaikan di komen. Thank you semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!